Pertama-tama siapkan tahu kulit atau tahu pong seperti ini. Ini yang ukuran kecil ya. Ini saya beli di pasar, harganya Rp350 per buahnya. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan sekitar 18 buah tahu seperti ini. Kemudian ini bagian pinggirnya digunting satu sisi ya, untuk nanti kita memasukkan isiannya. Atau alternatif lain, Bunda bisa menggunakan tahu putih, kemudian digoreng sampai garing, jadinya berkulit juga ya. Nanti hasilnya sama aja. Siapkan juga tahu putih. Ini tahu yang agak berair seperti tahu Bandung itu ya. Ini saya gunakan yang ukuran besar, hanya 5 buah saja karena ini ukurannya lumayan mantap. Tahu ini saya beli di pasar, harganya Rp500 per buahnya. Ini besar-besar murah ya, karena ini tahunya tawar jadi belum asin. Tahu ini sudah dicuci bersih, kemudian dihaluskan. Di sini saya menghaluskannya menggunakan ulekan aja karena cuman sedikit. Atau alternatif lain, Bunda bisa menghaluskannya menggunakan chopper ataupun blender. Jika sudah, ini tahunya bisa disisihkan terlebih dahulu. Siapkan juga jagung manis, ini yang ukuran besar, ini saya beli di pasar, harganya Rp3.000. Jagung ini sudah dicuci bersih, kemudian disisir ya, dilepas dari bonggolnya. Atau boleh juga dipipil satu-satu pakai tangan ya, jika mau hasilnya lebih rapi. Ini saya sisir seperti ini aja pakai pisau, biar lebih cepat. Siapkan juga daun bawang 2 batang, ini yang ukuran besar. Ini daun bawangnya sudah dicuci bersih, kemudian diiris tipis. Siapkan juga 2 buah sosis. Ini saya gunakan sosis sapi, Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Sosis ini panjangnya sekitar 12 cm. Ini saya beli di pasar, harganya sekitar Rp900. Sosis ini dipotong kecil-kecil seperti ini. Nanti ini akan dicampur ya dengan tumisan isian. Oh ya, untuk sosisnya ini bisa Bunda ganti dengan bakso misalnya ataupun daging asap. Silahkan disesuaikan dengan selera atau budget harga jualnya jika untuk jualan. Siapkan juga bumbunya. Untuk bumbunya ini saya gunakan 2 siung bawang putih yang ukuran besar, juga ada 4 siung bawang merah, dan cabai merah keriting 4 buah. Dan untuk cabenya ini opsional ya Bun ya. Kalau misalnya Bunda suka camilan yang pedas, cabenya ini boleh ditambahkan lagi. Boleh juga kalau mau dicampur dengan cabai rawit merah ya, biar pedasnya lebih mantap. Nah, semua bahan ini akan di blender sampai halus. Ini saya potong-potong dulu cabai dan bawangnya biar nanti lebih cepat halusnya saat di blender. Boleh juga ditambahkan sedikit air ya, biar lebih mudah memblendernya. Nah, ini kita blender sampai halus. Siapkan secukupnya minyak dalam wajan untuk menumis. Dan jika minyaknya udah panas, masukkan cabai dan bawang yang tadi sudah di blender. Nah, ini kita masak ya, sampai cabai bawangnya ini matang dan airnya menyusut. Ingat ya Bun ya, ini harus sampai benar-benar matang agar nanti tidak berbau langu dan lebih sedap rasanya. Nah, seperti ini udah cukup. Ini cabai bawangnya udah matang, airnya juga udah menyusut. Jika sudah seperti ini, kemudian masukkan jagung yang tadi sudah dipipil. Tambahkan juga sedikit air, ini sekitar 150 ml aja. Airnya ini hanya untuk mematangkan jagungnya aja ya, gak usah banyak-banyak karena ini nanti isiannya kita akan kering ya, gak basah. Ini kita masak sampai jagungnya ini matang dan airnya menyusut. Nah, ini airnya udah menyusut, jagungnya juga udah matang. Kemudian masukkan tahu yang tadi sudah kita haluskan. Ini diaduk-aduk dulu ya. Kemudian masukkan juga sosis yang tadi sudah diiris kecil-kecil 2 buah.
serta masukkan juga garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh, dan gula pasir setengah sendok teh. Ini saya tambahkan lagi garam ya, karena tahu yang saya gunakan ini adalah tahu tawar. Tapi kalau misalnya Bunda menggunakan tahu yang sudah asin, silahkan disesuaikan ya untuk garamnya. Ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata dan kita masak sampai tahunya ini matang. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini tahunya juga udah matang, air dari tahunya juga udah menyusut. Jika sudah seperti ini, kemudian masukkan daun bawang yang tadi sudah diiris tipis. Ini langsung kita masukkan semua aja ya. Kemudian ini kita aduk sampai rata dan kita masak sampai daun bawangnya ini layu dan matang. Nah, seperti ini udah cukup. Ini sudah matang ya. Ini bisa langsung diangkat dan dinginkan terlebih dahulu. Nah, ini tahunya udah dingin. Kemudian ambil tahu kulit yang tadi sudah kita gunting satu sisinya. Kemudian dimasukkan isian tahu jagung sosisnya. Ini kita isi sampai penuh ya. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Bagaimana? Mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil 1 buah tahu kulit, kemudian isikan adonan tahu jagung sosis ke dalam tahu kulitnya. Ini kita isi sampai penuh, sampai gendut gitu ya tahunya. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 18 tahu isi tahu jagung sosis seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika sudah selesai diisi semua, ini bisa Bunda stok. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Dan ini akan langsung digoreng aja, tapi sebelum digoreng kita siapkan dulu untuk larutan pencelupnya. Untuk larutan pencelupnya saya gunakan yang praktis aja. Ini saya gunakan tepung serbaguna Sajiku seperti ini. Ini tepung instan ya untuk menggoreng. Tapi jika untuk jualan agar lebih hemat, sebaiknya gunakan aja larutan terigu yang diberi sedikit kaldu bubuk dan tepung maizena. Ini tepung serbagunanya dilarutkan dengan secukupnya air ya, sampai didapat kekentalan yang sedang. Nah, seperti ini kira-kira ya kekentalannya. Ini sudah siap untuk dijadikan sebagai larutan pencelup. Siapkan minyak dalam wajan. Ini minyaknya boleh agak banyak ya. Kemudian celupkan tahu ke dalam larutan pencelup dan langsung aja digoreng. Pastikan saat memasukkan tahunya, ini minyaknya udah benar-benar panas ya, agar nanti hasil tepungnya keriting-keriting gitu dan terlihat lebih cantik. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah matang ya. Ini lapisan terigunya juga udah berwarna kecoklatan, udah keriting-keriting gitu. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Nah, ini yang barusan digoreng tadi. Ini kelihatan menarik banget, terlihat kriuk, crispy dan sangat lezat. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Dan ini bisa diisi 3 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa dijadikan sebagai snack box, tinggal dikemas aja menggunakan plastik OPP. Ini saya gunakan yang ukuran 10 x 10 cm. Boleh juga ditambahkan stiker thank you. Jika dikemas seperti ini, jadi terlihat semakin cantik dan elegan ya Bun ya. Pasti akan menaikkan nilai jualnya. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak
enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy banget, gurih berpadu dengan lezatnya tahu jagung sosis yang ada di sebelah dalam. Ini isiannya juga gurih banget, sedap mantep. Ada pedas-pedasnya juga dari cabenya. Bunda harus coba ya, jika makan satu Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian resepnya sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Dan untuk rincian modalnya silahkan disesuaikan lagi ya dengan harga di daerah masing-masing. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan tepung terigu. Di sini saya gunakan tepung terigu curah biasa aja. Dan untuk satu resep ini diperlukan 100 gram tepung terigu. Kemudian siapkan juga tepung sagu. Tapi kalau misalnya di tempat Bunda nggak ada tepung sagu, Bunda bisa menggantinya dengan tepung tapioka ya. Nanti hasilnya akan sama aja. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 100 gram. Jadi perbandingan tepung terigu dan tepung sagunya itu 1:1 ya. Kemudian siapkan wadah yang agak besar dan masukkan tepung terigu yang tadi sudah kita timbang. Kemudian tambahkan juga garam 1 sendok teh, lada bubuk 1/4 sendok teh, dan kaldu bubuk 1 sendok teh. Ini kita aduk dulu ya sampai tercampur rata. Dan jika sudah rata, kemudian ini disiram dengan air mendidih sebanyak 100 ml. Ini airnya harus benar-benar panas ya Bun ya, baru diangkat dari kompor. Ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Jika sudah rata, ini kita dinginkan terlebih dahulu. Dan sambil menunggu adonannya ini dingin, kita akan menyiapkan isiannya. Untuk bumbu isiannya, gunakan bawang putih 2 siung, ini yang ukuran besar ya, bawang merah 3 siung, ini juga sama yang ukuran besar, cabai merah keriting sekitar 5 buah, dan daun jeruk 3 lembar. Untuk cabenya ini sesuai selera ya, kalau misalnya Bunda lebih suka pedas, Bunda boleh menambahkan lagi cabenya. Boleh juga ditambahkan cabai rawit merah jika ingin hasil yang lebih pedas mantap. Semua bumbu ini akan di blender kecuali daun jeruk. Ini saya potong-potong dulu bawang dan cabenya agar nanti lebih mudah halusnya. Oh ya, satu lagi ketinggalan, saya juga menggunakan 1 batang serai ya, yang diambil putihnya aja. Tapi tadi kelupaan gak di videoin. Kemudian tambahkan sedikit air, ini kita blender sampai halus. Nah, jadinya seperti ini. Ini saya pindahkan dulu ke dalam wadah karena ini blendernya mau dipakai untuk memblender ayam ya. Siapkan daging ayam filet yang bagian paha tanpa tulang. Ini beratnya sekitar 100 gram. Bunda bisa menggunakan filet dada ya, sama aja nanti hasilnya. Tapi memang kalau untuk jualan yang murah meriah, filet dada itu lebih mahal dibandingkan dengan filet paha kalau di tempat saya ya. Nah, daging ayam ini dipotong kecil-kecil dulu karena nanti akan di blender biar lebih cepat halusnya. Karena saya nggak ada chopper ya. Kalau misalnya Bunda menggunakan chopper, ini nggak perlu dipotong-potong lagi, langsung dimasukin aja. Ini saya gunakan blenderan bekas blender cabai tadi ya. Ini nggak dicuci dulu, nggak apa-apa. Boleh ditambahkan sedikit air biar nanti blendernya bisa muter. Nah, ini kita blender sampai halus. Nah, ini sudah di blender, kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Ini akan ditumis beserta dengan bumbu yang tadi juga sudah di blender. Siapkan minyak secukupnya untuk menumis, kemudian masukkan blenderan bawang dan cabai. Tambahkan juga daun jeruk 3 lembar, serta masukkan juga 1 batang serai yang diambil putihnya aja. Nah, ini kita tumis sampai bumbunya ini matang dan airnya agak menyusut. Pastikan bumbunya ini matang ya Bun ya, agar nanti nggak bau langu dan rasanya juga lebih sedap. Nah, seperti ini udah matang bumbunya, airnya juga udah menyusut. Kemudian tambahkan ayam yang tadi sudah di blender.
Boleh juga ditambahkan sedikit air ya, sambil membersihkan sisa blenderannya. Nah, ini kita masak sampai ayamnya ini matang dan airnya benar-benar menyusut. Jadi isiannya jangan terlalu basah ya bun ya, agar nanti mudah saat memasukkannya ke dalam kulit cireng. Karena kalau isiannya basah terkadang mudah bocor, jadi nanti agak sulit saat mengisinya. Oh ya, tambahkan juga garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan gula pasir 1 sendok teh, serta lada bubuk 1/4 sendok teh. Nah, ini kita aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Ini kita masak sampai airnya menyusut. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini sudah kering airnya, ayamnya juga udah matang. Jika sudah seperti ini boleh dimatikan api kompornya. Ini kita ambil dulu ya daun jeruk dan serainya. Kemudian tambahkan cabai bubuk 2 sendok makan. Jadi memang ini konsepnya pedas gurih ya. Tapi kalau misalnya bunda untuk jualan dan pangsa pasarnya anak-anak, ini bubuk cabenya boleh di skip. Nah, ini diaduk sampai rata, dan jika sudah rata ini bisa dikoreksi rasanya. Jika sudah oke, ini bisa langsung diangkat. Ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Sekarang kita akan melihat adonan terigu yang tadi didinginkan. Nah, ini adonannya udah benar-benar dingin. Kemudian tambahkan setengah butir telur. Ini setengah butir aja udah cukup. Tapi walaupun cuma setengah butir, ini telurnya jangan di skip ya, karena telurnya ini nanti akan membuat cireng kita tetap lembut, tidak alot walaupun sudah dingin ataupun disimpan sampai keesokan harinya. Nah, ini kita aduk sampai rata. Jika sudah rata, kemudian tambahkan tepung sagu sebanyak 100 gram. Ini tepung sagunya boleh diganti dengan tepung tapioka ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Di sini saya gunakan tangan aja ya, biar lebih mudah mengaduknya dan lebih cepat. Oh ya, kalau misalnya adonannya ini masih terasa lengket dan basah setelah dicampurkan 100 gram tepung terigu, bunda boleh menambahkan sedikit lagi tepung sagu ya, sampai didapat adonan yang bagus, nggak terlalu lengket dan mudah untuk dibentuk-bentuk. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini udah bagus, udah nggak terlalu basah. Memang agak lengket sedikit, tapi nggak apa-apa. Nanti tinggal dikasih tepung sagu aja tangannya saat dibentuk-bentuk biar nggak lengket. Karena kalau terlalu banyak penambahan tepung sagu, terkadang bisa menyebabkan cireng kita nanti menjadi agak alot. Ambil sedikit adonan cireng, ini beratnya sekitar 20-22 gram. Kemudian ini dikepal-kepal agar adonannya lebih padat. Kemudian ini diisi dengan tumisan ayam pedas yang tadi sudah disiapkan. Ini isinya dikit aja, sekitar setengah sendok teh. Karena tadi isian ayamnya memang sengaja dibuat asin dan pedas ya, jadi sedikit aja udah cukup. Nah, ini kita tutup sampai benar-benar rapat. Nah, jadinya seperti ini. Bentuknya agak lonjong ya. Bagaimana, mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil sedikit adonan, beratnya sekitar 20-22 gram. Kemudian ini dikepal-kepal sebentar dan diisi dengan tumisan ayam pedas sekitar setengah sendok teh. Kemudian ini ditutup sampai benar-benar rapat. Ingat ya, ini menutupnya harus benar-benar rapat. Karena kalau nggak rapat, nanti bisa terbuka atau bocor saat direbus. Nah, ini sudah diisi semua, jadinya ada sekitar 21 cireng isi ayam pedas. Sebenarnya kalau udah diisi seperti ini, bisa bunda stok dalam kondisi mentah seperti ini. Tapi syaratnya, ini bunda baluri dengan tepung sagu satu persatu, biar nanti lebih awet dan gak lengket kemana-mana. Tapi ini akan langsung saya rebus aja. Siapkan air yang agak banyak. Ini kita didihkan dan diberi sedikit minyak sayur sekitar 1 sendok makan, biar nanti nggak lengket ya saat direbus. Jika sudah mendidih, kemudian masukkan cireng isi ayamnya. Ini kita rebus sampai cirengnya ini matang. Saat di awal ini jangan diaduk-aduk dulu ya, dibiarin aja, nanti akan mengambang dengan sendirinya.
Nah, ini sudah mengambang seperti ini, tapi ini jangan buru-buru diangkat karena walaupun sudah mengambang, ini bagian tengahnya belum matang. Karena ini cirengnya agak tebal ya. Jadi ini kita biarkan dulu sekitar 1-2 menit mengambang seperti ini agar bagian tengahnya benar-benar matang. Nah, ini sudah mengambang sekitar 1-2 menit. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Setelah direbus, ini akan dipanir. Kalau mau lebih hemat untuk jualan, Bunda bisa memanirnya selagi panas seperti ini ya. Tapi memang walaupun lebih hemat, hasilnya menurut saya panirnya nanti kurang mulus ya, kurang tebal jika langsung dipanir setelah direbus. Jadi kalau Bunda ingin hasil yang lebih tebal panirnya, merata, padat ya, itu sebaiknya menggunakan pencelup larutan terigu. Untuk larutan pencelupnya, gunakan sekitar 2-3 sendok makan tepung terigu yang diberi sedikit garam, atau boleh juga kaldu bubuk ya, biar lebih gurih. Ini dilarutkan dengan sedikit air sampai didapat kekentalan yang sedang. Nah, kira-kira seperti ini ya kekentalannya. Kemudian masukkan cireng yang tadi sudah direbus ke dalam larutan terigu, dan ini langsung dibaluri dengan tepung panir sambil agak ditekan-tekan. Nah, jadinya seperti ini, terlihat lebih cantik dan padat ya tepung panirnya jika kita menggunakan larutan terigu dibandingkan jika kita langsung memanirnya setelah direbus tanpa larutan terigu. Jika sudah dipanir seperti ini bisa Bunda stok. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan hari. Atau ini juga bisa dijadikan frozen food jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku. Insya Allah ini bisa tahan sampai 1 bulan. Dan ini akan langsung digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Dan jika minyaknya udah panas, langsung masukkan cireng isi ayamnya. Ini kita goreng sampai tepung panirnya ini kriuk crispy. Gak usah lama-lama gorengnya, karena ini kan sebenarnya sudah matang semua ya. Kita hanya mematangkan tepung panirnya aja. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Ini kita goreng menggunakan api sedang. Nah, seperti ini udah cukup, ini udah matang. Ini dua sisinya sudah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan digoreng tadi. Ini kelihatan cantik banget, kelihatan crispy, gendut-gendut, terlihat sangat lezat. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini yang ukuran 7x14 cm. Ini bisa diisi 5 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa dikemas satuan, akan lebih cantik lagi jika menggunakan cup kertas, dan bisa dikemas menggunakan mika kecil seperti ini. Atau ini juga bisa dikemas menggunakan plastik OPP, ini yang ukuran 9x9 cm. Dan boleh juga ditambahkan stiker thank you. Jika dikemas seperti ini, jadi terlihat semakin cantik dan elegan ya Bun ya. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy banget, berpadu dengan lembutnya cireng yang ada di sebelah dalam. Ini cirengnya asli lembut, sama sekali nggak alot, walaupun sudah dingin. Ini enak banget. Ditambah lagi dengan lezatnya tumisan ayam pedas yang ada di sebelah dalam. Ini tumisan ayam pedasnya enak banget, mantep, berasa gurih, pedas, rempah-rempahnya juga berasa enak. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Bunda harus coba ya, ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga.
Untuk rincian resepnya sudah saya tulis di deskripsi ya, silahkan dicek. Dan untuk rincian modalnya silahkan disesuaikan dengan daerah masing-masing, karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan keju cheddar, ini beratnya sekitar 35 gram. Keju cheddar ini diparut menggunakan parutan keju. Nah, jika sudah ini kejunya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga jagung manis, ini jagung manis yang ukuran besar ya. Kalau misalnya Bunda menggunakan yang ukuran kecil, gunakan 2 buah. Jagung ini sudah dicuci bersih. Kemudian dilepas dari bonggolnya. Ini bisa Bunda pipil ya menggunakan tangan kalau mau lebih bagus nanti hasilnya. Tapi ini biar lebih cepat saya sisir aja menggunakan pisau seperti ini. Nah, ini sudah. Kemudian ini akan direbus. Siapkan air sekitar 200 sampai 300 ml. Kemudian masukkan jagung yang tadi sudah disisir. Nah, ini kita masak ya sampai jagungnya ini matang dan airnya agak menyusut. Nah, ini jagungnya udah matang ya dan airnya juga udah menyusut. Kemudian tambahkan 2 sendok makan munjung gula pasir. Nah, ini kita masak lagi sampai gulanya ini larut. Nah, seperti ini udah larut. Kemudian tambahkan tepung maizena sekitar 1 sendok teh yang dilarutkan dengan sedikit air. Nah, ini kita masak lagi ya sampai tepung maizenanya ini matang. Ini sambil terus diaduk-aduk agar tidak ada yang menggumpal. Nah, seperti ini udah cukup, ini udah mateng. Kemudian Bunda boleh matikan api kompornya dan masukkan susu SKM sebanyak 1 saset atau sekitar 4 sendok makan ya. Serta masukkan juga keju yang tadi sudah diparut. Nah, ini kita aduk rata. Dan jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Tapi ini akan didinginkan terlebih dahulu dan sambil menunggu ini dingin, kita akan menyiapkan kulitnya. Untuk adonan kulitnya, gunakan tepung terigu. Ini gunakan yang tepung terigu protein tinggi ya. Dan untuk satu resep ini, kita memerlukan 250 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan juga tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan. Kalau misalnya nggak ada tepung tapioka, boleh diganti dengan tepung sagu ya. Kemudian tambahkan juga 1 butir telur, ini yang ukuran sedang aja. Masukkan juga garam setengah sendok teh. Kemudian ini dilarutkan dengan 650 ml air. Kemudian ini diaduk sampai rata dan ini karena wadahnya kekecilan, jadi saya pindah ke mangkuk yang agak besar ya, agar mengaduknya lebih leluasa. Nah, ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Dan karena ini masih banyak banget tepung yang menggerindil, jadi ini disaring dulu agar nanti hasilnya lebih bagus dan halus. Atau alternatif lain ini bisa Bunda blender ya. Nah, jadinya seperti ini adonnya udah siap. Atau alternatif lain, ini bisa Bunda blender. Nah, jadinya seperti ini adonannya udah siap untuk kita masak. Siapkan wajan anti lengket. Ini wajannya dipanaskan dan dioles dengan sedikit minyak sayur. Kemudian tuang sekitar 1 centong adonan rata ke seluruh permukaannya. Ini karena centongnya yang saya gunakan centong kecil, jadi diperlukan sekitar 1,5 centong ya. Nah, ini kita masak sampai matang dan ciri-ciri kulitnya ini sudah matang. Ini nanti bagian pinggirnya akan keriting-keriting gitu dan akan lepas dengan sendirinya. Nah, ini sudah matang ya, ini bisa langsung diangkat. Lanjutkan membuat kulit sampai selesai dan untuk satu resep ini nanti akan menghasilkan sekitar 24 lembar kulit risoles seperti ini. Ini wajan yang saya gunakan ukurannya sekitar 20 cm.
Nah, ini jagung susu kejunya sudah dingin dan ini akan langsung saya isi aja dulu ya selagi kulitnya masih hangat, agar kulitnya ini masih bisa lengket dan melekat dengan bagus saat dilipat. Ambil satu lembar kulit tersoles, ini dibalik ya, yang bagian bawahnya jadi di sebelah atas. Kemudian letakkan sekitar 1 sendok teh aja adonan jagung susu keju. Kemudian ini kita lipat seperti ini. Ini melipatnya seperti amplop aja. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil satu lembar kulit tersoles, ini posisinya dibalik ya, yang mulus di bagian bawah. Kemudian letakkan 1 sendok teh adonan jagung susu keju. Dan ini kita lipat membentuk segi 4. Oh ya, untuk bentuk lipatannya ini bebas ya bun ya. Bunda bisa membentuknya memanjang ataupun segitiga, silakan disesuaikan dengan selera. Jika sudah diisi seperti ini sudah siap untuk disantap. Jadi ini nggak digoreng lagi, karena menurut saya ini justru lebih enak jika nggak digoreng, dimakan seperti ini aja. Tapi kalau misalnya Bunda mau digoreng kuenya, ini juga nggak apa-apa, dan sebaiknya dilapisi lagi dengan tepung panir agar kulitnya ini lebih kokoh saat digoreng. Agar lebih cantik dan terlihat lebih bersih, jika untuk jualan ini bisa Bunda kemas menggunakan cup kertas seperti ini, kemudian dibungkus lagi dengan plastik OPP. Ini saya gunakan yang ukuran 10 x 10 cm. Boleh juga ditambahkan stiker thank you. Jika dikemas seperti ini, jadi terlihat semakin cantik dan elegan ya bun ya. Oh ya, jika bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini kulit resolesnya lembut, berpadu dengan lezatnya jagung susu keju yang ada di sebelah dalam. Ini jagung susu kejunya manisnya pas, enak banget. Legit, berasa mewah. Padahal hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana. Silahkan dicoba ya bun ya. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian resepnya sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Dan untuk modalnya silahkan disesuaikan dengan daerah masing-masing ya, jika untuk jualan. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama siapkan roti tawar. Ini saya beli roti tawar yang agak mahal ya, bukan yang ekonomis, karena ini baru habis lebaran. Jadi yang harga Rp6.000 per bungkusnya. Belum jualan, adanya roti bakery seperti ini. Ini harganya Rp8.500 ya, isinya ada 15 lembar. Jika untuk jualan yang murah meriah, bunda bisa menggunakan roti tawar yang ekonomis aja. Insya Allah hasilnya akan sama ya. Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan sekitar 11 lembar aja. Roti tawar ini dipipihkan terlebih dahulu menggunakan rolling pin. Kalau misalnya bunda nggak ada rolling pin, bisa menggunakan botol ataupun gelas ya yang permukaannya datar. Setelah dipipihkan, kemudian ini dipotong menjadi 2 bagian. Jadi satu kue kita hanya memerlukan setengah lembar aja. Oh ya, untuk potongannya ini nggak mesti segi 4 ya bun ya. Bunda bisa memotongnya 2. Misalnya membentuk segitiga, silahkan disesuaikan dengan selera. Jika sudah, rotinya ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat isiannya. Untuk isiannya, siapkan susu SKM sekitar 3-4 sendok makan. Atau kalau menggunakan susu SKM saset, ini sekitar 1 saset. Kemudian gunakan juga keju cheddar. Ini keju cheddar yang murah meriah, harganya cuma Rp13.000 per 250 gram. Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan sekitar 40 gram aja. Keju ini diparut menggunakan parutan keju, atau boleh juga kalau mau dipotong dadu kecil-kecil ya nggak apa-apa, nanti hasilnya juga enak. Jadi nanti kejunya lebih kelihatan ya dibandingkan kalau diparut kecil-kecil seperti ini.
Kemudian siapkan juga tape singkong, ini beratnya sekitar 280 gram. Ini dibuang sumbuknya terlebih dahulu ya, dan yang menggerindil biar nanti nggak mengganggu saat dimakan. Jika sudah dibuang sumbuknya, kemudian ini dihaluskan ya. Ini saya menghaluskannya menggunakan sendok aja. Kalau misalnya Bunda membuat dalam jumlah yang banyak, Bunda bisa memblendernya ya, biar lebih halus dan bagus. Jika sudah halus, kemudian tambahkan keju yang tadi sudah diparut. Kemudian masukkan juga susu es krim putih. Nah, ini kita aduk ya sampai rata. Ini isiannya enak banget, perpaduan tape yang manis legit dan sedapnya parutan keju susu. Ini dijamin enak mantap. Nah, ini kalau sudah rata, ini sudah siap ya untuk dijadikan sebagai isian. Tapi sebelum diisikan ke dalam roti, kita siapkan terlebih dahulu untuk perekatnya ya. Untuk perekatnya mudah. Di sini saya hanya menggunakan 1 sendok teh tepung terigu yang dicampur dengan sedikit air. Nah, kira-kira kekentalannya seperti ini ya. Kemudian ambil setengah lembar roti, letakkan di tengahnya tape keju susu. Kemudian bagian pinggir-pinggirnya diberi larutan terigu sebagai perekat. Kemudian ini kita lipat seperti ini dan ditekan-tekan bagian pinggirnya agar tidak mudah terbuka saat nanti digoreng. Oh ya, untuk perekatnya ini nggak mesti menggunakan tepung terigu ya Bunda ya. Bunda bisa juga menggunakan air biasa aja nggak apa-apa. Tapi menurut saya kalau menggunakan larutan terigu seperti ini nanti hasilnya akan lebih kuat dan bagus. Serta tidak mudah terbuka saat digoreng. Oh ya, untuk memipihkan bagian pinggirnya jangan menggunakan garpu ya Bunda ya. Karena kalau menggunakan garpu biasanya rotinya ini bisa cepat sobek. Nah, jika sudah diisi semua dengan tape, ini akan kita panir. Tapi sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu untuk larutan pencelupnya. Untuk larutan pencelupnya mudah, gunakan aja 3 sendok makan tepung terigu yang diberi sedikit garam biar nggak terlalu hambar ya. Kemudian dilarutkan dengan sedikit air sampai didapat kekentalan yang sedang. Oh ya, alternatif lain Bunda juga bisa menggunakan putih telur ya untuk pencelupnya. Tapi memang jika menggunakan putih telur memang agak boros ya jika untuk jualan yang murah meriah. Kemudian ambil roti yang tadi sudah diisi dengan tape keju susu, ini dicelupkan. Nggak boleh lama-lama nyelupinnya karena nanti rotinya bisa terlalu menyerap air. Dan ini langsung dibaluri dengan tepung panir. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bunda cara membuatnya? Lakukan hal yang sama sampai semua roti isi tape kejunya ini selesai dipanir semua. Jika sudah dipanir semua, ini bisa Bunda stok. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini juga bisa dijadikan frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, insya Allah ini bisa tahan sampai 1 bulan. Dan ini akan langsung digoreng aja. Panaskan minyak dalam wajan secukupnya. Dan jika sudah panas, kemudian masukkan roti isi tape kejunya. Ini kita goreng, gak usah lama-lama ya, karena kan ini udah matang semua. Kita hanya mematangkan tepung panirnya aja. Ini digoreng menggunakan api sedang aja. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Seperti ini udah cukup ya. Ini tepung panirnya udah kriuk crispy, sudah berwarna agak kecoklatan. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Ini sama ya, menggorengnya sebentar aja, nggak usah lama-lama. Kalau udah kriuk crispy, tepung panirnya bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Nah, ini setelah menggoreng beberapa kali, ini minyaknya pasti akan kotor ya. Ini dibersihkan terlebih dahulu dari sisa tepung panir
agar gorengan berikutnya tetap cantik, nggak hitam-hitam terkena tepung panir sebelumnya. Nah, ini yang barusan digoreng tadi, ini kelihatan cakep banget. Ini terlihat kriuk crispy. Ini bisa Bunda kemas. Ini selain dijual satuan, bisa juga Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 3 buah. Atau ini juga bisa dijadikan ide snack box, tinggal Bunda masukkan aja ke dalam plastik OPP. Ini saya gunakan yang ukuran 9 x 9 cm. Boleh juga ditambahkan stiker thank you seperti ini agar terlihat cantik dan elegan. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan ragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy banget, berpadu dengan lembut dan lezatnya tape susu keju yang ada di sebelah dalam. Ini perpaduan yang sedap mantap. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini rasanya mewah banget, enak. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, untuk rincian resepnya sudah saya tulis di deskripsi ya, silahkan dicek. Dan untuk rincian modelnya silahkan disesuaikan dengan daerah masing-masing. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.